Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 275, golongan yang berpendapat, itu betul nggih? Golongan yang berpendapat bahwa roh diciptakan sebelum penciptaan badan juga berhujjah dengan riwayat Abu Abdillah Ibn Mandah. Kami diberitahu Muhammad ibn Sabir al-Bukhari. Kami diberitahu Muhammad ibn al-Mundhir ibn Sa'ad al-Harawi. Kami diberitahu Ja'far ibn Muhammad ibn Harun al-Masisi. Kami diberitahu Utbah ibn As-Sakan. Kami diberitahu Arta'ah ibn al-Mundhir. Kami diberitahu Atha ibn Ajlan. Dari Yunus ibn Halbas, dari Amr ibn Abasa, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan ruh-ruh hamba sebelum hamba itu ada sejak 2000 tahun. Selagi ruh-ruh itu saling mengenal, maka ia akan bersatu, dan selagi saling mengingkari, maka ia akan berselisih. Hujjah ini disampaikan setelah hujjah-hujjah di atas. Jadi roh itu saling mengenal. Kalau cocok bertaut, gak cocok saling mengingkari. Walaupun suami istri. Contohnya Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya, Asia dengan Fir'aun. Walaupun bapak anak, kalau ruhnya nggak cocok saling mengingkari, tidak akan saling bertaut. Seperti Nabi Nuh dan Kan'an. Walaupun bapak anak, apalagi cuma teman, saudara. Kalau ruhnya nggak cocok, nggak akan saling bertaut. Yang satu nerimo, yang satu serakah, nggak bisa nyambung. Yang satu pandai bersyukur, yang satu ngeluh terus, nggak cocok. Walaupun badannya bersama. Jadi bersama minus kebersamaan. Itu kalau ruhnya nggak cocok. Itu yang sering saya bilang teng jenengan. Mungkin kita pernah punya teman yang perasaan baru kenal tapi cocok aja bawaannya. Gak dicocok-cocokkan, memang cocok aja dengan izin Allah. Karena ruhnya itu ada kecocokan. Tapi mungkin ada di antara kita yang perasaan puluhan tahun bersama, dari anak masih TK misalnya sampai anak pada punya anak semua, tapi chemistry-nya itu nggak bisa dibangun. Nggak tahu kenapa kok nggak cocok kayak.
Itu. Saya ulang tadi, bahkan yang bersama pun belum tentu ada kebersamaan. Saya contohkan tadi, suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan dalam Al-Quran diceritakan. Sementara golongan yang lain berkata ada dua pernyataan sikap yang dapat disampaikan sehubungan dengan pendapat kalian ini. Pertama, penyebutan dalil yang menunjukkan bahwa roh-roh itu diciptakan setelah penciptaan badan. Kedua, sanggahan terhadap dalil-dalil yang kalian pergunakan. Hubungannya dengan pernyataan yang pertama, maka Allah telah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Al-Hujurat ayat 13. Hei manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Ini merupakan seruan yang ditujukan kepada manusia yang terdiri dari roh dan badan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia secara keseluruhannya diciptakan setelah penciptaan kedua orang tuanya. Yang lebih jelas dari ayat ini adalah firman Allah, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham hingga akhir ayat. Hei manusia, hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini sangat jelas bahwa penciptaan seluruh jenis manusia ialah setelah penciptaan asal mulanya. Tapi kalau sependek yang saya ketahui, tapi nanti dijawab oleh Ibnu Qayyim, ini yang sependek yang saya ketahui dulu aja, bahwa yang dimaksud dalam surah Al-Hujurat dari seorang lelaki dan seorang perempuan itu maksudnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi asal muasal kita ini diciptakan oleh Allah dari orang tua seorang lelaki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dari Ibu Adam dan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa ini yang melanjutkan keturunan hanya dari Nabi Syis. Karena sering orang nanya, jangan-jangan kita ini keturunannya Qabil yang pembunuh itu. Kalau saya baca dalam Qisasul Anbiya itu, atau Qasasul Anbiya itu kalau kata Ibnu Katsir, yang melanjutkan keturunan itu dari keturunan Nabi Adam itu hanya Nabi Syis. Nah, yang lain-lain termasuk Qabil itu enggak punya keturunan. Jadi aman, kita bukan keturunan Qabil. Keturunan Nabi Adam, yang pasti yang kedua keturunan Nabi Syis kita ini. Waduh, jangan-jangan kita ini keturunannya Kan'an, Ustaz. Setelah Nabi Syis, nanti manusia itu yang kafir mati semua kecuali Nabi Nuh dan keluarganya yang beriman dan pengikutnya yang beriman. Dan setelah Nabi Nuh itu tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Nah, jadi Nabi Nuh itu ada yang mengatakan Adam kedua. Itu dijelaskan dalam Al-Quran juga itu. Jadi, makanya terus kita ini, di darah kita ini Bu, mengalir darah orang-orang yang mulia. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Syis alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apa Bu? Karena saya bahas Al-Hujurat ayat 13 itu. Artinya semua kita punya potensi menjadi mulia. Makanya di ayat 13 surah Al-Hujurat itu apa? Kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari jenis kelamin, warna kulit, enggak. Tapi diukur dari takwanya. Karena semua kita itu punya bakat mulia. Karena di darah kita mengalir darah orang-orang yang mulia. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syis alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang pasti. Makanya semua kita punya potensi menjadi mulia. Semua kita, dalam Islam semua kita punya potensi mulia. Karena dalam tradisi tertentu
Orang kalau kastanya rendah kan tidak bisa mulia. Mbok dadi apa tidak bisa mulia. Makanya yang dimuliakan hanya yang punya terah darah biru aja. Kayak kita yang darah merah ini nggak masuk. Tapi dalam Islam punya kesempatan yang sama. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Kalau Anisa ayat 1 itu diciptakan dari diri yang satu itu dari Nabi Adam. Kalau kita baca beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Al-Hakim, seingat saya Bukhari juga seingat saya, itu Allah ciptakan dari Nabi Adam, tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam itu Ibu Hawa. Jadi awalnya Allah ciptakan Nabi Adam saja. Terus dari Nabi Adam itu Allah ciptakan pasangannya itu Ibu Hawa. Ayatnya ini, hadisnya seingat saya yang saya pernah baca itu Imam Al-Hakim rawinya diantaranya. Sependek yang saya ingat yang pernah saya baca itu hadisnya Bukhari diantaranya. Nah kata Nabi, tulang rusuk itu bengkok, kata Nabi di riwayat Al-Hakim itu. Intuqimha tuksirha, kata Nabi. Kalau engkau mencoba meluruskannya pasti patah. Maka kaum lelaki, ini harusnya bapak-bapak yang dengerin harusnya. Nah, kalau kaum lelaki itu kalau mau meluruskan wanita nggak boleh langsung sak-cek-saknya. Sebagaimana tulang kalau diluruskan bisa langsung patah. Perintah Nabi apa? Kalau mau meluruskan kaum wanita, fadariha ta'ish biha, kata Nabi. Berlemah lembutlah terhadap wanita, maka engkau akan bisa hidup bersamanya. Itu kata Nabi. Jadi sehingga kata para ulama, tidak ada cara yang paling efektif dalam mendidik kaum wanita kecuali dengan kelemah lembutan. Sehingga seringkali sikap lemah lembut itu sudah merupakan nasihat sebelum nasihat itu dimengerti oleh seorang wanita. Ada seorang suami atau seorang ayah ngomong dengan lembut ke istrinya, itu sebelum nasihatnya dipahami, itu lembutnya itu sudah merupakan solusi. Katanya gitu. Ibu-ibu yang ngerti lah, katanya sih gitu katanya. Ngoten. Kadang wong lanang ngomong-ngomong kan gak jelas. Ngomong apa mas, tapi karena ngomongnya lembut jadi itu jadi solusi. Katanya sih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Nah, tulang rusuk itu dibawa di sampingnya, di bawah lengan, bukan tulang kepala. Jadi wanita tidak diciptakan untuk ngendas-ngendasi wong lanang. Terus wanita juga bukan dari tulang kaki untuk diinjek-injek, tapi di samping, pendamping. Statusnya itu suami istri itu sebenarnya statusnya bukan atasan dan bawahan, tapi pendamping hidup. Tapi tetap dalam struktur organisasinya suami pemimpin. Al-Baqarah 228. Walirijali alaihinna darajah. Dan bagi para lelaki itu ada satu tingkat di atas istri, maksudnya dalam struktur organisasi itu. Dan memang kalau merujuk pada arahan Al-Quran di An-Nisa ayat 34-nya itu, lelaki itu akan menjadi pemimpin kalau dia memenuhi dua syarat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi lelaki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita kalau dia satu punya kelebihan dari wanitanya atau dari istrinya, dan yang kedua dia berkemampuan menafkahi dari hartanya. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, di pada sisi yang dia tidak mampu penuhi itu, di sisi itu dia tidak bisa jadi pemimpin sebenarnya. Itu sistem Al-Quran itu gitu. Contoh, ini sering saya contohkan ya. Mungkin ibu udah hafal dengan contoh saya. Kalau bosan bilang cut, nanti saya contoh yang lain. Saya punya kawan seorang ustadz. Teman saya satu pesantren, kakak kelas lah. Beliau itu nikah dengan pengusaha mebel dari Jepara. Ya uangnya ustadz dibandingkan dengan pengusaha mebel tidak ada apa-apanya. Kecuali ustadznya punya travel. Kata istrinya ngomong gini, kata istrinya, wis mas, kamu gak usah mikir soal ekonomi. Ekonomi keluarga aku yang handle wis. Kamu dakwah aja, kamu ngajar ngaji aja. Istrinya ngomong gitu. Pertanyaannya,
Yang mimpin dalam masalah ekonomi kira-kira suami apa istrinya kira-kira? Ya istrinya, mungkin punya duit istrinya. Pak Edi nggak mungkin bisa mimpin, wong murni sing duit-duit loh. dalam hal ekonomi, dalam iya. Sudah nggih. Sekarang dilengserkan. Enggak, maksud saya gini. Di sisi mana si suami tidak punya kelebihan, di situ dia nggak bisa jadi pemimpin. Tapi ada lanjutannya. Karena sistemnya di Al-Quran lelaki itu pemimpin, maka menggabungkan antara Al-Baqarah 228 dan An-Nisa 34 itu, saya ulang ya, di sisi mana istri punya kelebihan, di sisi itu suami nggak bisa jadi pemimpin. Tapi istri yang solihah, Bu Murni solihah, nah bisa namanya murni solihah. Istri yang solihah, sebetapapun dia punya kelebihan dari suaminya, dia tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Apa-apa ya dijak ngomong lah, sing lanang ojo gak dijak ngomong. Itu itu satu. Enggak, maksudnya itu ya dia diajeni lah, diajeni. Nggih, diajak ngomong doang. Lah emang yang punya duit istrinya emang. Enggak apa-apa. Paling enggak dihormati sebagai seorang suami. Paling enggak, Mas, aku kesuk kate anu ya. Ya wis matur nuwun Mas. Itu satu dulu. Nah, yang kedua itu saya mungkin pernah cerita sini ketika saya masih jadi kontraktor, masih ngontrak maksudnya. Itu ya itu. Istrinya satpam itu. Napa? Kat. Kan ada yang baru belum dengar. Ada yang baru ya wis. Istrinya itu Bu, satpam. Saya masih ngontrak, masih ingat betul, Guaga. Satpam istrinya itu. Suaminya bapak rumah tangga. Pinter ngepel, nyapu, masak, terkenal di kampung itu. Di kampung di mana saya ngontrak itu. Itu naudzubillah, misalnya maling masuk ke rumahnya, yang maju istrinya apa suaminya kira-kira? Yang jago karate istrinya. Peteng yang sing wedok. Nah, tapi sebetapapun istri lebih dari suami di pada sisi itu, suami tidak bisa jadi pemimpin, tapi istri yang solihah, dia akan tetap menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Itu menggabungkan dua ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 bagian akhir ya. Itu tentang perceraian itu, tapi di bagian akhirnya itu ada pernyataan begitu. Terus di An-Nisa ayat 34 itu digabung. Makanya yang kedua, seorang pemimpin itu harus bisa menafkahi istrinya dengan hartanya. Karena itu merupakan izzah bagi seorang suami. Karenanya gini Bu, kalau kita merujuk pada arahan Al-Quran ya, suami itu tidak boleh berkata begini sebenarnya, wis mah aku gak mampu mah, aku nyerah mah ya gak nafkahi maneng mah, aku sudah nyerah gak nafkahi lagi. Itu sebenarnya kalau merujuk pada arahan Al-Quran gak boleh sebenarnya. Yang betul itu gini, mah dulu kan aku sih menjabat mah, saiki aku pensiun mah, uangku udah nggak segagah dulu lagi. Ya mohon diterima seada-adanya mah ya, saono-ono mah. Jadi kemana maksudnya aja. Jadi itu kalau istri harusnya diterima, tetap terima aja untuk mengapresiasi suami, walaupun nanti ya dikasih lagi ke suami untuk beli bensin atau apa misalnya gitu. Paling enggak dihargai. Nah, kenapa begitu? Karena Al-Quran mengarahkannya demikian di surah At-Tolak ayat 7 itu kan. Liyungfiq dzu sa'atin min sa'atih, kata Allah. Hendaklah seorang suami yang lagi lapang rezekinya itu tetap hendaklah dia menafkahi istrinya kalau dia suami berdasar kelapangannya. Karena ini konteksnya suami istri sebenarnya. Sebenarnya nafkah umum ya, tidak hanya suami istri. Orang tua ke anak, anak ke orang tua itu nafkah juga. Tapi dalam konteks ayat ini kan berkaitan dengan nafkah terhadap istri, dari suami ke istri. Jadi kalau suami lagi lapang, itu tidak boleh pelit ke istri itu. Harus memberi istri itu berdasar kelapangannya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq, itu perintah Quran.
Dan siapapun di antara suami yang disempitkan rezekinya oleh Allah, perintah Allah apa? Tidak suruh gini, maaf ya aku nyerah mah, nggak sanggup mah. Nggak boleh. Perintah Qur'annya, hendaklah dia tetap berusaha menafkahi istrinya. Tapi berdasarkan pada kemampuannya. La yukallifullahu illa ma ataha, kata Allah. Tidak bebani seseorang itu di luar selain dari apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya Allah tidak tuntut dia di luar kemampuannya. Seolah-olah Allah mau bilang gini, kalau sudah tahu suami udah pensiun, jangan dituntut sebagaimana sebelum pensiun. Saya pernah pas di Indonesia Power, ada jamaah saya itu udah pensiun, ngajak istrinya kan, mau pensiun ngajak istrinya. Loh Pak, enggak Ustaz, ini saya ngajak istri saya. Kan itu apa namanya, pelatihan menjelang pensiun itu apa namanya, supaya enggak pembekalan itu. Biar tahu istri saya Ustaz, bahwa kalau suaminya nanti udah pensiun uangnya enggak gagal lagi. Biar dia tahu. Ya memang kalau suami lagi enggak mampu, dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Saya masih ingat ini cerita kejadiannya, cerita ini nyata ya, kejadian gitu maksudnya. Sebelum itu sekarang kan banyak ojek online ya. Sebelum musimnya ojek online, ada bapak-bapak itu tukang ojek ya. Saya itu pulang Ustadz, kadang bawa uang 50.000, 100.000, sama istri itu diomelin. Kok cuma segini? Terus kadang saya bawa 200.000 diomelin. Bawa uang kok mas segini, mas segitu gitu. Cuman segitu aja diomeli ya. Satu saat dia minta saya pijitin Ustaz. Mas aku pegel mas, tolong pijitin mas. Saya pijitin aja itu mulutnya Ustaz. Duh mas, aku yang sering pegel kini kok mulutku yang kamu pijitin. Ya kamu ngomel terus itu katanya. Satu saat saya pulang bawa uang 5 juta Ustaz. Seneng istri saya Ustaz. Dek, mas kok pulang bawa 5 juta banyak banget. Ya alhamdulillah. Tapi besok gak ngojek lagi. Nyapa motornya tak dol. Ya Allah, ya Allah. Sono macam-macam wonge. Jadi kalau suami lagi tidak mampu, jangan tuntut di luar kemampuannya. Nah, menariknya ayat ini janji. Allah janji. Kalau seorang suami dalam keadaan yang tidak mampu itu tetap berusaha menafkahi. Kata Allah apa? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Itu janji Allah itu. Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Itu janji Allah. Tapi dengan catatan suami ini kudu ngotot, kudu berusaha. Walaupun ya semampunya, ya saono-ono, sakmono. Dek sebulan dek emak 1000 dek. 1.000 US dollar maksudnya. 1.000 US dollar murni. Artinya apa? Artinya Allah janji asalkan dia mau berusaha. Asalkan dia mau berusaha apa tadi? Menafkahi istrinya. Nah, ini sistem yang Allah bangun dalam Al-Qur'an terkait rumah tangga. Maka gini Bung, sebetapapun panjenengan lebih kaya dari suami, kalau suami menafkahi terima. Karena kesadaran suami menafkahi itu sangat penting. Karena beberapa suami itu tidak punya kesadaran itu, tumpul kesadarannya. Oh banyak ya. Contoh kasus. Kalau ini sudah pernah juga nanti pokoknya saya cerita yang lain. Jadi saya mungkin pernah cerita sini. Ada seorang ibu-ibu itu pengusaha sukses. Terus kemudian saya mohon maaf, saya nggak tahu orang mana ya, karena saya nggak pernah nanya orangnya orang mana. Cuman ini kisah nyata. Jadi satu saat dia ngomongin sama suaminya, Mas, kamu nggak usah nafkahi aku. Uang kamu simpen aja buat kamu dan buat anak-anak lah, terserah kamu lah. Pokoknya aku nggak usah. Karena dia merasa kaya, pengusaha dia. Nah kan pandemi kan, pas pandemi itu setelah bertahun-tahun berumah tangga kan pandemi kan, pandemi kemarin itu tahu sendiri kan, pas pandemi itu kolab lah usahanya dia itu, dan dia butuh uang gitu. Pas dia butuh uang, celakanya suaminya tidak punya kesadaran memberi. Dan celakanya lagi dia itu tidak berani ngomong sama suaminya, gengsi. Wis menang kalah sampai gengsi ini.
Waduh gimana ini, di saat saya lagi butuh uang, suami saya nggak punya kesadaran memberi saya. Tumpul kesadaran nggak punya, karena selama ini kan sudah nggak pernah menafkahi, tumpul kesadarannya. Maka kemudian si istri mau ngomong, wis kalah ambil gengsi ini. Saya nyetok saat itu, ya udah makan aja gengsi itu, saya bilang gitu. Nah makanya saya ulang, yang aran Al-Quran itu sudah taati saja, bahwa suami harus menafkahi walaupun jenengan lebih kaya, terima saja, tidak apa-apa. Bahwa nanti itu jangan sisihkan untuk dikembalikan ke anak-anak atau ke keluarga, tidak ada masalah. Yang penting terima. Itu yang sering saya nasihatkan juga kepada para orang tua. Kalau anak-anak memberi panjenengan, anak kerja dapat duit, ngasih jenengan uang, jangan kita mama nggak usah. Lihat kamu seneng aja, mama udah seneng kok. Jangan, terima aja. Oh makasih nak, gitu. Supaya anak kita itu punya kepekaan untuk berbagi ke orang tuanya, berbakti ke orang tuanya. Ngerinya kalau itu diputus, anak-anak kita tumpul, tidak punya pedulian pada orang tuanya, tidak punya pikiran untuk berbakti sama orang tuanya. Dan itu bahaya. Terima saja, tidak apa-apa. Makasih nak, makasih. Walaupun uang itu nanti diminta lagi untuk dia bayar bensin, kerja lagi, lebih banyak lagi mintanya, itu tidak ada masalah. Yang penting kayak terima. Ya kan beberapa anak muda yang baru kerja kan gitu nih. Sangat senangnya ngomong ngasih orang tuanya, oh ya makasih. Sepekan kemudian minta lagi. Kenapa? Pertama dok. Begitu. Tapi kesadaran memberi itu diterima itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sampai mana? Ayat ini sangat jelas bahwa penciptaan seluruh jenis manusia ialah setelah penciptaan asal mulanya. Boleh jadi ada yang berkata hal ini tidak menafikan didahulukannya penciptaan roh daripada badan, meskipun roh-roh itu diciptakan setelah penciptaan Bapa seluruh manusia, seperti yang ditujukan beberapa asar di atas. Pernyataan ini dapat dijawab. Kami akan menjelaskan insyaallah bahwa berbagai asar yang sudah disebutkan itu tidak menunjukkan didahulukannya penciptaan roh daripada badan, dengan suatu ketetapan yang pasti. Sasarannya dari berbagai asar yang sahih dan kuat ialah untuk menunjukkan bahwa pencipta roh membentuk jiwa, menetapkan penciptaannya, ajal dan amal-amalnya, mengeluarkan bentuk-bentuk itu dari materinya, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya, menetapkan keluarnya setiap individu pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak menunjukkan bahwa roh-roh itu diciptakan sebagai makhluk yang sudah tetap. Namun roh-roh itu tetap ada dan hidup, tahu dan semua dapat berbicara, berada di satu tempat, kemudian sebagian diantaranya dikirimkan ke badan gelombang demi gelombang, seperti yang dikatakan Abu Muhammad Ibn Hazm. Apakah berbagai asar tersebut dapat ditafsiri di luar kandungannya? Benar, Allah menciptakan sebagian diantaranya satu gelombang demi satu gelombang seperti yang telah ditetapkannya sejak semula, lalu menyusul penciptaan unsur di luar sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya sejak semula itu. Begitulah yang dilakukan Allah terhadap semua makhluknya, bahwa Dia membuat ketetapan ajal, sifat dan keadaan bagi masing-masing, lalu menampakkannya dalam wujud nyata sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkannya itu, tidak kurang dan tidak lebih. Berbagai asar itu hanya menunjukkan penetapan qadar terdahulu, dan sebagian menunjukkan bahwa Allah mengeluarkan yang serupa dengan mereka dan membentuknya, membedakan yang berbahagia dan yang menderita. Tentang seruan Allah kepada mereka dan penetapan mereka terhadap rububiyah Allah, serta kesaksian mereka terhadap diri sendiri untuk melaksanakan ubudiyah, maka menurut sebagian di antara orang salaf, itu hanya didasarkan pemahamannya kepada ayat. Sementara ayat ini tidak menunjukkan pada pengertian yang seperti itu, bahkan menunjukkan kebalikannya. Sedangkan hadis Malik maka Abu Umar berkata, itu adalah hadis yang terputus, karena Muslim bin Yasar
tidak pernah bertemu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia di antara keduanya ada Nu'man bin Rabi'ah yang isnadnya juga tidak bisa dijadikan hujjah. Muslim bin Yasar ini orang yang tidak diketahui identitasnya. Ada yang mengatakan dia adalah penduduk Madinah dan bukan Muslim dan bukan Muslim bin Yasar Al-Basri. Ibnu Abi Khaisamah berkata, aku membacakan hadis Malik ini kepada Yahya bin Ma'in dari Zaid bin Anisah, dan dia menulisnya sendiri tentang Muslim bin Yasar bahwa dia tidak mengenalnya. Kemudian Abu Umar menyebutkannya dari jalan An-Nasai. Kami diberitahu Muhammad ibn Wahab. Kami diberitahu Muhammad ibn Salamah, dia berkata, aku diberitahu Abu Abdurrahman, dia berkata, aku diberitahu Zaid bin Anisah bin Abi Anisah dari Abdul Hamid ibn Abdurrahman dan Muslim bin Yasar dari Nu'aim ibn Rabi'ah. Kemudian dia menyebutkannya dari jalan Sakhirah. Kami diberitahu Ahmad ibn Abdul Malik bin Waqid. Kami diberitahu Muhammad ibn Salamah dari Abu Abdurrahim dari Zaid bin Abi Anisah dari Abdul Hamid dari Muslim dari Nu'aim. Abu Umar berkata ditambahkannya Nu'aim bin Rabi'ah dalam hadis ini bukan merupakan hujjah, bahwa disebutkan lebih terjaga. Tambahan ini berasal dari orang yang menghafalnya dan dapat dipercaya. Secara umum pernyataan tentang hadis ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan hadis yang isnadnya tidak kuat, karena Muslim bin Yasar dan Nu'aim bin Rabi'ah tidak dikenal para ulama. Tapi makna hadis ini sendiri benar dari Nabi kita Muhammad SAW yang bisa dilihat dari beberapa sisi yang cukup kuat yang disebutkan secara panjang lebar dari hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu dan lain-lainnya. Yang dimaksud Abu Umar bahwa hadis-hadis ini menunjukkan qadar yang terdahulu, maka memang itulah yang disebutkannya setelah itu. Dia menyebutkan hadis Abdullah bin Umar tentang qadar, yang di bagian akhirnya dia berkata, beliau tanya seseorang dari Muzainah dan Hujainah, wahai Rasulullah, bagaimana amal itu? Beliau menjawab, sesungguhnya para penghuni surga dimudahkan untuk melakukan amal penghuni surga, dan para penghuni neraka dimudahkan untuk melakukan amal penghuni neraka. Abu Umar berkata, makna tentang qadar diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW oleh Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Suraiha Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Imran bin Husain, Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Anas ibn Malik, Suraqah bin Ju'thum, Abu Musa al-Ash'ari, dan Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhum. Yang hadis-hadis itu disebutkan dari beberapa jalan dan banyak sanadnya. Sedangkan hadis Abu Sahli apa Saleh ini saya nggak ngerti ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu an menunjukkan dikeluarkannya anak keturunan dan diserupakan dalam bentuk keturunan di antara mereka saat itu adalah ada yang terang, ada yang gelap. Di sini tidak disebutkan bahwa Allah menciptakan roh mereka sebelum badan dan meletakkan satu tempat, kemudian mengirim roh ketika menciptakan badannya. Memang benar Allah mengkhususkan setiap badan dengan roh yang pada saat itu telah ditakdirkan menjadi bagiannya. Tapi jika dikatakan bahwa Allah menciptakan jiwa bagi badan itu pada saat tersebut hingga selesai penciptaannya, lalu meletakkannya di suatu tempat tersendiri dari badannya, sehingga ketika Allah sudah menciptakan badannya, maka dia mengirim jiwa itu ke tempat tersebut, maka sama sekali tidak ditunjukkan oleh sedikit pun dari bagian hadis itu. Siapa yang mengamatinya tentu akan mengetahui hal itu. Monggo. Sedangkan hadis Ubay bin Ka'ab bukan berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Taruhlah bahwa hadis ini benar, toh ia tetap merupakan perkataan Ubay. Ada pengingkaran terhadap isnadnya yang marfu maupun mauquf. Abu Ja'far Ar-Razi disiqakan tapi juga didhaifkan. Ali bin Al-Madini berkata,
dia thiqah, tapi dia juga menyatakan bercampur. Menurut Ibnu Ma'in dia thiqah, tapi dia juga mengatakan bahwa hadisnya ditulis dan dia pernah salah. Menurut Al-Imam Ahmad dia tidak kuat dalam periwayatan hadis, tapi juga dinyatakan bahwa dia baik hadisnya. Menurut Al-Fallas dia buruk hafalannya. Menurut Abu Zur'ah dia banyak menduga-duga. Menurut Abu Hayyan dia menyendiri dalam hal-hal yang mungkar dan tidak dikenal dalam hal-hal yang masyhur. Di antara bagian yang diingkari dalam hadis ini ialah perkataannya, roh Isa termasuk roh-roh yang diambil janjinya itu. Lalu ia masuk ke mulut Maryam ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya dan mengambil tempat di sebelah timur. Sudah diketahui bahwa roh yang dikirimkan kepada Siti Maryam alaihissalam bukanlah roh Al-Masih, tapi ada roh yang meniup ke dalam diri Maryam sehingga dia mengandung Al-Masih. Hal ini telah difirmankan Allah yang artinya lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sungguhnya aku berlindung kepadamu, kepada yang maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Lalu ia Jibril berkata, sungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak lelaki yang suci. Siti Maryam ayat 17-19. Roh Al-Masih tidak diseru seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Sementara dalam sebagian jalan hadis Abu Ja'far sebutkan bahwa roh Al-Masih lah yang diseru dengan seruan ini, dan roh-roh itu pula yang diutus. Jadi dalam masalahnya ada 4 tingkatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau terangkan dulu. Intinya gini, pendapat yang mengatakan bahwa jasad dulu baru ruh yang diciptakan, itu dasar-dasar hadisnya itu kurang kuat menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi yang lebih kuat itu sebenarnya justru ruh itu sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya jasad. Namun demikian kata beliau juga sih bisa ada benarnya juga kalau dirujuk pada beberapa riwayat-riwayat yang lain. Kalau saya pas membaca tadi itu membayangkan begini ya sebenarnya. Kita tahu dalam hadis yang sahih itu disebutkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah mencatat takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Dan catatan takdir itu namanya Lauhul Mahfuz atau buku besar. Kalau Quran menyebutkan istilah Lauhul Mahfuz dan kitab buku besar. Lauhul Mahfuz itu kalau kita sederhanakan ya, cerita Bu Murni hari ini dan cerita Bu Murni sebelumnya serta cerita Bu Murni setelah ini itu sudah ada. Jadi Bu Murni yang di depan saya sekarang ini dengan Bu Murni yang sebelumnya dengan bentuknya yang berbeda-beda itu, ya kan Bu Murni kan dulu kan bentuknya berbeda-beda kan. Dan Bu Murni yang setelah ini itu sudah ada. Sudah ada. Jadi kita ini semua sedang berjalan di atas rel Lauhul Mahfuz. Semua kita ini. Jadi kita yang sebelumnya sudah ada, kita yang akan datang juga sudah ada. Nah, kalau dalam pengertian ruh dan jasad tadi itu, ya mungkin saja sebelum Allah menciptakan ruh, jasad itu sudah ada di dalam rel Lauhul Mahfuz itu. Stok jasad dalam bentuk, ya tentu masih bahan, belum dalam bentuk. Karena kita ini kan diambil dari saripati tanah kan, diambil dari saripati tanah. Nah, ini mungkin saja kalau mau digabungkan beberapa riwayat itu. Tapi saya ulang, kalau merujuk pada penjelasan Ibnu Qayyim yang kita baca tadi itu, saya nggak tahu nanti endingnya bagaimana ya. Sementara kesimpulannya adalah bahwa ya yang sahih itu adalah ruh itu dicipta terlebih dahulu, baru raga. Tapi kalau kita bicara bahan, mungkin saja bahan dulu, baru ruhnya menyusul diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah menjadi ketetapan Al-Quran, ketetapan Allah dalam Al-Quran bahwa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kita semua diciptakan, dan ke bumi di mana asal muasal kita diciptakan, kita akan dikembalikan, dan darinya pula kita akan dibangkitkan.
Nah, berarti kalau merujuk pada itu, ya mungkin saja kalau kita bicara bahan kita sudah ada sebelum ruh kita diciptakan. Mungkin saja kalau kita bicara itu loh ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal bentuk fisik yang ada ini, merujuk pada dalil-dalil yang ada, justru yang lebih kuat adalah ruh terlebih dahulu, baru badan. Nah, jadi saya ulang, kalau kita bicara bahan, mungkin saja memang bahannya sudah ada terlebih dahulu sebelum ruh kita diciptakan. Tapi kalau kita bicara tentang sudah jadi badan, ruh terlebih dahulu, baru badan. Karena badan itu menyusul setelah stok ruh itu sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Mas, monggo Bu. Oke. Bagus. Di dalam fikih Islam, sependek yang saya pahami, kalau kita bicara tentang kasus seperti yang disampaikan itu, suami itu kan berkewajiban menafkahi istri semampunya. Kalau dalam kasus ini si suami sakit misalnya, sehingga tidak mampu lagi menafkahi, masuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya. Nah, untuk si istri, kalau ibu pakai pendekatan hukum dalam Al-Quran, itu ada rumus yang Allah buat di surah Al-Baqarah ayat 228, di mana Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kalau kewajiban suami kepada istri penuh, kewajiban istri pada suami juga penuh. Kalau kewajiban suami kepada istri separuh, maka kewajiban istri pada suami juga separuh. Kalau suami tidak mampu dan apalagi tidak mau, mangkir berarti ya, melaksanakan kewajibannya kepada istri, maka istri berhak melepaskan diri dari suami tersebut. Kalau dalam bahasa agamanya khulu', cerai gugat. Itu kalau istri mau mengambil, hak itu silahkan. Tapi ini tidak harus diambil. Karena beberapa kaum istri mengatakan, mosok senengnya mau enggak, susahnya enggak mau. Nah, akhirnya sebagian milih bertahan. Ya enggak apa-apa, itu persoalannya akhlak berarti. Bukan soal hukum. Kalau soal hukum, istri punya dua hak, hak bertahan atau hak melepaskan diri dari suami tersebut. Boleh, silahkan. Itu kalau arahan Al-Quran. Silahkan dipilih saja. Ya tentu saya ulang, kalau pakai pendekatan akhlak, pakai pendekatan perasaan, kadang sebagian istri memilih untuk bertahan. Ya tidak apa-apa, itu pertimbangan akhlak namanya. Tadi masa senangnya mau, sedihnya nggak mau. Nah, bagus. Ini mau saya teruskan. Nah, ketika misalnya kemudian si istri memilih bertahan karena toh dua-duanya juga sama-sama tidak mampu. Pertanyaan berikutnya, ada anak? Ada anak apa enggak? Kalau ada anak, dalam fikih sunnah bab tentang nafkah, kalau orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Kalau beliau masih punya orang tua, suami istri masih punya orang tuanya mampu, anaknya enggak mampu, orang tua wajib menafkahi anaknya. Kalau masih punya orang tua misalnya, orang tuanya udah sepuh banget, masih gagah lagi misalnya. Iya, duitnya banyak tadi. Nama Bu kreditnya? Duitnya banyak nih. Ya kalau duitnya banyak tapi dengan catatan. Tapi kalau duitnya dikit ya nggak bisa juga. Jadi gitu. Anak, kewajiban anak. Kewajiban. Kalau misalnya anak nggak punya, misalnya gitu ya, orang tua nggak punya, saudara dari suaminya yang wajib menafkahi mereka berdua. Enggak, kalau anaknya nggak punya misalnya. Bisa? Wajib menafkahi anak-anaknya atau? Oh enggak, yang kan suami istri sakit. Keluarga suami harus menafkahi. Hierarkinya gitu loh. Keluarga suami ngasih ke suaminya ngasih ke istrinya, jadi menafkahi mereka berdua itu. Ya mungkin ada pamannya, ada adik laki-lakinya, Pak D bule, Pak D budinya mungkin, Pak D-nya mungkin ada, Pak Liknya masih ada mungkin. Terus atau mungkin saudara-saudara kandungnya laki-laki.
Cuma kan di level ini nggak semuanya mau kadang. Nggak semuanya mau. Padahal hierarkinya itu ke situ sebenarnya. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam. Monggo Bu. Nggih Bu. Nggih monggo. Ketika ruh lepas dari badan, secara prinsip dia tertawan di alam barzakh. Jadi berada di alam barzakh. Kalau dia orang yang baik ada di Iliyin, kalau dia kafir di Sijjin. Itu alam barzakhnya. Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Jadi secara prinsip orang begitu lepas dari badan dia tertawan di alam barzakh. Itu dulu Bu ya. Itu dulu. Nah, apakah kemudian ruh itu diinstalkan kembali ke raga yang ada di kuburan itu atau tidak? Secara umum, kalau kita merujuk pada kitab yang kita pegang ini, iya. Hanya saja kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tidak bisa dipahami secara harfiah duniawi. Karena itu sudah dimensi ukhrawi. Makanya, apa begitu? Iya jawabannya. Walaupun nanti ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang mengatakan iya itu termasuk buku ini mengatakan iya. Nah karena iya, tapi kata Ibnu Qayyim tidak boleh dipahami sebagaimana harfiahnya manusia. Jadi jangan bayangkan dikembalikan roh itu ke jasadnya kayak Mak Lampir menghidupkan Nyai Kembang itu, enggak. Atau Tuan Adolf itu, enggak sama gitu. Jadi intinya itu perkara ukhrawi yang enggak bisa dipahami secara duniawi, tapi kita imani begitu. Dan tapi tetap harus dibedakan antara mana kuburan dan mana alam kubur. Bahwa ada keterkaitan antara alam barzah dan kuburan itu iya. Tapi tidak serta-merta disamakan bahwa kuburan sama dengan alam kubur. Tapi ada hubungannya iya, tapi tidak serta-merta sama. Sama hubungan lahir dan batin. Apakah lahiriah ini roh? Tidak. Apakah roh itu lahiriah? Tidak. Tapi ada hubungannya? Iya, pasti itu. Kita pusing itu kan stres jiwa kan? Yang kena lambung. Paham nggih? Pusing, stres yang kena lambung gitu. Dan seterusnya itu. Jadi makanya ada keterkaitan memang, tapi tadi saya ulang tidak bisa dipahami secara harfiah. Tapi secara umum saya ulang, roh itu tertawan di alam barzakh. Kalau orang yang baik di Iliyin, kalau orang kafir di Sijjin. Semoga kita di Iliyin. Amin. Allahumma amin. Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Sampai dengan 100. Ngoten nggih? Kita tutup dengan, atau ada lagi sebenarnya tutup. Cukup nggih? Mohon maaf untuk keterlambatan saya tadi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.